Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah Aulia dengan NIM 1930108041 akan menjelaskan pada video kali ini tentang materi validitas dan reliabilitas. Di sini video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Statistik Pendidikan Lanjutan. Yang pertama yaitu validitas. Validitas dalam penelitian data memiliki kedudukan sangat penting karena dari data itulah variabel penelitian dapat digambarkan. Untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkannya, seseorang peneliti harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan bahwa instrumennya atau alat pengambilan data memiliki validitas atau kesahihan dan reliabilitas, keterandalan dan keterpercayaan yang memadai. Di dalam validitas terdapat beberapa pengertian, yaitu berupa validitas pengambilan data hendaknya dilakukan oleh orang yang benar-benar memahami permasalahannya dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk menjamin kualitas dan data yang dikumpulkan, seorang peneliti harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan bahwa instrumen memiliki validitas dan reliabilitas. Bagaimana mengenai caranya menguji validitas dan reliabilitas akan dijelaskan pada uraian selanjutnya. Seperti validitas suatu instrumen menunjukkan kepada apakah instrumen yang digunakan mengukur apa yang seharusnya diukur. Seperti yang dikatakan oleh Frenkel pada tahun 1990, membagi validitas menjadi 3 jenis. Seperti yang pertama, validitas isi. Validitas isi tersebut yaitu secara logis memberikan kesimpulan apakah isi tes tersebut membuat definisi-definisi yang memadai atau tidak terhadap ketentuan yang dikehendakinya. Pemakaian umum secara umumnya berupa tes prestasi dan secara tidak langsung metode ini jenis validitas isi yang menjelaskan bagaimana definisi yang seharusnya dijelaskan seperti hasil tes prestasi. Kemudian yang kedua, validitas kriteria. Validitas kriteria merupakan yang berhubungan dengan validitas tertentu seperti dahulu disebut validitas kongruen dan validitas prediktif. Sementara pada validitas kriteria ini, metode yang digunakan berupa memberikan tes dan memperbandingkannya dengan variabel kriteria. Variabel kriteria dapat diperoleh secara bersama-sama atau disamakan dan kemudian akan dicapai di masa yang akan datang, tergantung pada rekomendasi pada penggunaan tes yang asli. Sedangkan metode pada jenis validitas kriteria ini, tes yang digunakan pada tempat yang memiliki prosedur yang kompleks atau untuk menyeleksi dan mengelompokkan seseorang atau sebuah data. Seperti contohnya validitas kriteria ini yaitu diagnosis mengenai ketidakstabilan mental yang didasarkan pada tes yang dibandingkan dengan pengujian psikotrik yang lebih teliti. Hasil skor akan digunakan untuk meramalkan performa masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, validitas konstruk. Validitas konstruk ini merupakan berdasarkan pada teori yang mendasari tes menetapkan hipotesis dengan memperhatikan tingkah laku seseorang yang memiliki skor tinggi atau rendahnya skor tersebut.
Kemudian pada validitas konstruk memiliki metode. Metode itu berupa tes yang digunakan untuk pendeskripsian atau di dalam penelitian ilmiah, yang mana contoh dari validitas konstruk ini berupa jenis tes kepribadian yang dipelajari untuk memberikan kesimpulan secara teoritis mengenai faktor-faktor penyebab terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu apabila dilihat dari cara pengujian validitas dibedakan menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Pada validitas internal ini, tujuan utama pada hal ini adalah metode eksperimental. Pertanyaan yang perlu pada validitas internal ini berupa misalnya kita akan meneliti pengaruh pendekatan lingkungan terhadap hasil belajar siswa. Maka kualitas variabel internalnya tinggi apabila hasil belajar tersebut yakin disebabkan oleh pendekatan lingkungan. Ada beberapa faktor pengganggu atau berpengaruh terhadap validitas internal, seperti sejarah, kematangan, testing, instrumen, regresi statistik, pemilihan sampel, kematian sampel, pemilihan kematangan interaksi. Kemudian validitas eksternal. Sedangkan validitas eksternal ini merupakan tujuan utamanya yaitu untuk validitas yang menyatakan metode eksperimental, di mana peneliti memberikan contoh seperti apabila perlakuan tersebut diterapkan pada kelas lain yang memiliki subjek dan kondisi yang sama dengan hasil yang sama, maka validitas eksternalnya tinggi. Oleh karena itu, seorang peneliti haruslah memiliki teknik sampling dan populasi yang baik. Kesalahan dalam menentukan populasi dan sampling akan menyebabkan kesalahan di dalam penarikan kesimpulan. Faktor-faktor yang terdapat yang mempengaruhi validitas eksternal ini yaitu pengaruh interaksi seleksi yang bias dan variabel eksperimen. Kemudian pengaruh interaksi pretest. Subjek yang diberikan pretest akan memberikan respon yang berbeda dengan subjek yang tidak diberi pretest. Pengaruh reaktif dari prosedur eksperimental, pengaruh yang muncul dari setting eksperimental yang tidak akan terjadi pada setting dan eksperimental. Sehingga pengaruh interferensi. Perlakuan yang berulang-ulang menggunakan perlakuan yang berulang-ulang terhadap subjek yang sama akan berpengaruh terhadap perlakuan berikut, seperti pengaruh yang terdahulu tidak pernah dihilangkan. Kemudian pada nilai koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan derajat validitas eksternal instrumen tersebut. Rumus korelasi yang digunakan adalah korelasi produk momen dan person, yang mana rumus tersebut yaitu XY sama dengan XY per kuadrat X kuadrat kali Y kuadrat, yang mana keterangannya X sama dengan X kurang X, Y sama dengan Y kurang Y, X sama dengan nilai rata-rata dari X, sedangkan Y sama dengan nilai rata-rata dari Y. Dan rumus kedua, XY N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per kuadrat akar NX X sigma X2 dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selanjutnya, reabilitas. Pada reabilitas,
Suatu instrumen menunjukkan keajegan atau konsistensi hasil pengukurannya seandainya instrumen tersebut digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan oleh orang yang berlainan dalam waktu yang sama. Pada reliabilitas ini memiliki implisit juga mengandung objektivitas, karena hasil pengukuran tidak terpengaruh oleh siapa pengukurnya. Menurut Frenkel, pada tahun 1990 menyatakan bahwa reliabilitas merujuk terhadap konsistensi skor yang diperoleh, bagaimana konsistensi siswa dari setiap individu dari satu pengadministrasian ke pengadministrasian lainnya, dan dari satu set item ke set lainnya. Sebagai contoh, suatu tes dikatakan reliable apabila seorang siswa memperoleh nilai tinggi pada tes yang pertama, akan memperoleh nilai tinggi pula pada tes berikutnya. Contoh suatu tes dikatakan reliable apabila seorang siswa memperoleh nilai tinggi pada tes tersebut. Pada tes yang pertama akan memperoleh nilai yang tinggi pula pada tes selanjutnya. Skor tersebut mungkin saja tidak persis identik, akan tetapi nilai tersebut harus tidak jauh berbeda. Hal ini diperkirakan peneliti memberikan dua bentuk tes terhadap satu kelompok kelas yang dirancang untuk mengukur pengetahuan mereka. Mereka akan diuji bagaimana potensi kemampuan akademiknya. Kemudian, dalam suatu penelitian, peneliti umumnya mengadakan pengukuran sebelum dan setelah perlakuan. Apabila hasil penelitian menunjukkan perbedaan, maka disimpulkan bahwa perbedaan tersebut adalah sebagai pengaruh variabel perlakuan atau eksperimen. Oleh karena itu, agar perbedaan tersebut benar-benar merupakan pengaruh variabel perlakuan, maka diperlukan instrumen yang reliable sebagai syarat mutlak untuk menentukan pengaruh variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya. Selain itu, reliabilitas instrumen juga merupakan suatu bagi validitas tes. Tes yang tidak reliable dengan sendirinya tidak dikatakan valid. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.